Oke, yang pertama chisel. Chisel banyak banget jenis mereka, dan yang bakal aku jelasin di sini ada 3 ya. Jadi perbedaan dari 3 gambar tersebut itu adalah dari ujung chisel tersebut. Karena ujungnya mereka tuh beda-beda. Ada yang flat, ada yang bentuk diamond, ada yang bentuk round, ada yang bulat ya. Dan perbedaan lainnya ada juga jarak antara gigi chisel tersebut dan hasil lubang yang mereka hasilkan. Ini ada fotonya. Oke, yang pertama chisel berjenis round tipnya ya. Kalau kalian bisa lihat hasil dari chisel tersebut yang dihasilkan lubangnya itu nggak bersudut, lebih berbentuk bulat ya. Oke, lanjut next. Oke, next selanjutnya itu diamond ya. Kalau kalian bisa lihat lubang yang dihasilkan oleh chisel tip diamond ini ada sudutnya. Itu kalau kalian bisa lihat bentukannya kurang lebih kayak kotak yang aku buat kecil itu. Kalau kalian lihat itu bentuknya udah kayak berlian ya. Oke, yang terakhir chisel flat. Chisel flat kalau kalian bisa lihat hasil lubangnya itu benar-benar datar ya. Dia cuma garis doang. Dan chisel flat ini yang aku gunain selama aku project buat aksesoris motor dan riding gear ya. Oke, itu beberapa jenis chisel yang aku tahu, dan di sini aku bakal ngasih tahu ada alternatifnya. Kalau kalian nggak mau beli chisel, kalian bisa menggunakan paku biasa dengan ukuran yang kalian inginkan, karena paku kan banyak jenisnya. Dan kalian bisa menggunakan garpu makanan yang bekas. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama, kalau paku dia kekurangannya kalian kemungkinan tidak bakal simetris atau nggak bakal rapih ngatur jarak antara lubang satu sama lubang kedua dan seterusnya. Sedangkan kalau garpu kalian ada kemungkinan besar bisa lebih rapih dibandingkan menggunakan paku biasa. Dan kita lanjut lagi ke alat selanjutnya. Oke, alat selanjutnya hole punch. Fungsi mereka sama, ngebuat lubang, tapi ini bukan buat jalur jarum dan benang, melainkan lebih buat kalau kalian mau masang kancing, atau kalau kalian mau masang mata ayam dan lain-lain, itu biasanya pakai hole punch. Dua gambar itu kurang lebih fungsinya sama. Lanjut lagi. Oke, alat selanjutnya edge burnisher. Nah, jadi dia itu tugas alat ini kayak amplas, dia ngalusin pinggiran atau sudut-sudut kulit yang kalian udah potong. Oke, selanjutnya alat potong. Simple aja sih, aku cuma pakai gunting sama cutter biasa. Ya, itu mungkin itu aja sih untuk alat-alat yang aku pakai buat ngebuat aksesoris dan riding gear buat pribadi. Lanjut lagi, next materi. Oke, selanjutnya cara menjahit yang aku gunakan. Pertama saddle stitch sama single stitch, dan setelah ini bakal ada videonya di mana aku melakukan saddle stitch dan single stitch ya. Lanjut. Oke, ini gue udah siapin kulit, dan yang kalau kalian bisa lihat ini aku tracing. Kalian bisa pakai paku kalau misalnya nggak punya alat yang itu. Dan ini aku pakai templatenya ini template gratis sebenarnya, itu buat support kepala kalau pakai masker biar nggak jepit di kuping terus. Dan kalau kalian bisa lihat di sini aku pakai cutter di bagian yang lurus-lurusnya, sedangkan kalau bagian pinggiran aku menggunakan gunting karena aku agak kaku kalau misalnya udah di corner di situ. Jadi ini aku cuma gunting biasa, dan ini prepare doang ya. Oke, di sini ini yang aku bilang tadi, papan getok sebenarnya ini. Kalian harus punya papan getok
entah itu dari kayu kayak yang aku pakai ini, itu nggak apa-apa. Itu lihat, kalau kalian bisa lihat itu bolong-bolong tuh. Dan ini aku cuma ngebolongin kulit. Jadi kalau kalian pakai paku, ini bakal aku stop di sini, freeze ya gambarnya. Kalau kalian mau rapih, kalian harus ambil template, pakai template biar rapih. Jadi di situ bolongannya udah tergambar, kalian tinggal pukul aja udah. Nah di sini aku lanjut ngejahit lagi ya, dan untuk ini aku freeze lagi, jadi tadi itu ini pertama saddle stitch ya. Oke, jadi yang itu saddle stitch. Jadi ini aku ganti lagi videonya, ini lebih pelan jadi lebih gampang. Jadi kita butuh 2 jarum yang masih connect dengan satu benang. Nah dari jarum itu, jarum terserah yang mana aja, pokoknya pertama dimasukin ke lubang kedua. Setelah itu jarum yang satunya lagi baru dimasukin ke lubang yang pertama. Nah setelah dimasukin dari situ, udah kan, itu tarik aja dua-duanya kan, sekenceng-kenceng yang kalian bisa kan. Nah setelah itu jarum yang pertama kalian masukin ke lubang yang kedua, jadi dia silang gitu kan. Nah tariklah sampai ujung. Nah setelah itu, ini masih jarum yang pertama nih, jarum yang pertama kalian masukin lagi ke lubang ketiga. Nah setelah masuk ke lubang ketiga baru ganti jarum yang kedua. Nah dari situ jarum dari lubang kedua itu bakal masuk ke jarum lubang 3. Setelah masuk ke lubang 3, dia ngulang lagi tahapannya. Jadi gitu terus sampai akhir. Oke, selanjutnya yang ini single stitch. Jadi dia cuma pakai satu benang ya. Ini aku kasih tahu detailnya ntar habis ini ya. Oke, kalian udah lihat tadi ya dari awal sampai akhir dan hasilnya single stitch. Dan ini aku kasih tahu detailnya. Pertama, kalian nggak setupnya hampir sama kayak tadi, tapi ini nggak pakai 2 benang, melainkan cuma menggunakan 1. Nah dan tadi kan kita masukinnya dari depan ke tembusnya ke depan juga, sedangkan ini kalian masukinnya harus dari dalam. Nah dari dalam, setelah itu kan benangnya di lubang nomor 2 yang di belakang. Setelah itu dibalikin lagi ke nomor 1. Nah setelah dari situ kita balik lagi ke lubang nomor 2. Kurang lebih sistemnya sama kayak saddle stitch, tapi ini ibaratkan cuma pakai 1 benang. Nah dari situ kita ke lubang 3. Masuklah. Nah stepnya itu berulang-ulang terus. Dari lubang ketiga kita balik lagi 1. Nah dari lubang kok ke 1 tadi, lubang kedua. Dari lubang kedua kita balik lagi ke 3, dari ketiga ke 4 dan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja untuk presentasiku.
eh, ini untuk kedepannya juga ini juga masih aku lanjutin karena emang aku pengen buat tas, pengen membuat tas bagasi untuk motor. Dan menurutku di semester kali ini aku kurang puas dengan hasil yang hasil yang aku dapatkan ya, karena mungkin dia nyoba bidang lain selain otomotif atau prakarya gitu ya. Aku kurang tertarik, tapi kemarin itu kayak ada niatan aja coba gimana kalau nyoba hal lain yang masih berhubungan dengan otomotif tapi bukan di otomotifnya. Mungkin buat semester depan aku masih bakal lanjutin motorku karena aku gak merasa cocok di bidang ini ya. Dan apalagi gara-gara corona ini, pandemi ini ya, buat motoran itu susah. Jadi ya senang-senang, sedih lah kalau misalnya keadaan kayak gini. Ya mungkin itu aja, terima kasih teman-teman, dadah.